Assalamualaikum kawan, apa kabarnya kawan semua? Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya kawan. Oh ya kawan, ini adalah video penelusuran saya yang pertama. Jadi sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dalam video ini dan cara bicara saya masih kaku ini ya kawan. Sekali lagi saya minta maaf kawan. Kawan, sekarang saya berada di kota Cimahi, tepatnya di Jalan Baros menuju ke stasiun Cimahi. Gedung stasiun Cimahi adalah gedung peninggalan Belanda yang ada di kota Cimahi dan menjadikan salah satu dari sekian banyak gedung peninggalan Belanda yang ada di kota Cimahi. Sebelumnya kawan, apabila kawan menyukai atau senang dengan konten ini, silahkan tekan subscribe, like, dan share kepada orang-orang yang kawan kenal. Dan harus diingat kawan, konten ini hanya konten edukasi ringan tentang gedung peninggalan Hindia Belanda atau gedung-gedung peninggalan zaman dulu ya kawan. Kawan, stasiun Cimahi awalnya bukan stasiun tapi merupakan sebuah halte yang dibuka pada tanggal 17 Mei 1844 bersama dengan peresmian jalur kereta api Cianjur Bandung dan perusahaan kereta api negara pada waktu itu yang bernama Staatspoorwegen. Jalur tersebut merupakan bagian dari jaringan kereta api pertama yang ada di Tanah Priangan yang meliputi Bogor, Bandung, dan Cicalengka. Pada tahun 1900-an, halte Cimahi direnovasi besar-besaran dan didirikan bangunan baru untuk menampung penumpang yang lebih banyak kawan. Karena itu diduga hal ini berkaitan dengan terpilihnya kota Cimahi sebagai pusat militer Belanda di daerah pedalaman. Jadi pada waktu itu SS atau Staatspoorwegen juga melaksanakan pembangunan jalur kereta api dari Karawang ke Padalarang sehingga perjalanan kereta api dari Jakarta menuju Cimahi dapat melalui jalur utara dengan waktu tempuh yang lebih cepat dari biasanya kawan. Itulah. Dan infrastruktur pendukung sebagai kota militer pun berangsur-angsur dibangun kawan. Cimahi menjadi kota militer yang paling penting setelah Bandung yang digadang-gadang sebagai ibu kota baru pengganti Jakarta, dan Cimahi pun didaulat menjadi kawasan pertahanan guna melindungi kota Bandung kawan. Bangunan baru stasiun Cimahi akan dioperasikan pada pertengahan atau akhir Februari tahun 1905. Hal tersebut dimuat di surat kabar New Vendegger for Nederland Indies yang terbit pada tanggal 2 Februari tahun 1905. Maaf kawan, bahasa Belandanya belepotan nih kawan ya, sekali lagi maaf. Oh ya kawan, bangunan stasiun Cimahi merupakan bangunan berlantai satu dengan denah bangunan simetris dengan orientasi arah hadap ke arah utara. Pada bagian muka atau fasad bangunan terdapat dua area extension sehingga tampak seperti dua bangunan kemar dan memiliki dinding yang tebal kurang lebih 30 cm, langit-langit yang tinggi dan lantai tegel sehingga menghasilkan penghawaan yang adem pada bangunan. Model atap bangunan berlana dengan teritis sebagai bentuk adaptasi untuk melindungi bangunan dari tampias hujan dan matahari langsung. Dan juga bagian ekstensi bangunan ada 3 bukaan tanpa masuk berukuran tinggi, dan pada bagian atasnya masing-masing terdapat ventilasi ornamen sulur dari material besi. Dan itu pada bagian ekstensi juga terdapat kanopi dengan konsol besi motif sulur yang merupakan bangunan berlagam vernakular Belanda dengan ciri-cirinya tersebut kawan. Sekarang saya berada di pintu kereta api atau pintu penyeberangan kereta api menuju stasiun Cimahi. Sebentar lagi juga kita sampai kawan ya, kita tunggu. Sekarang masih keadaan macet begini kawan, mungkin barusan ada kereta api yang lewat ya kawan, cepat kita lihat ya kawan.
Sekarang sebentar lagi kita menyampai ke stasiun Cimahi kawan. Sebentar lagi, mungkin ada 100 atau 200 meter lagi kawan di depan. Nah kawan, sebelah kiri itu adalah rumah dinas Tempo Dulu yang sekarang masih berfungsi dengan baik kawan dan terawat dengan baik kawan. Ya, sekarang kita sudah sampai ke depan stasiun kereta api Cimahi. Nah, sebelum masuk kita disambut dengan palang otomatis langsung menghadap stasiun Cimahi dari sebelah kanan, dari sebelah barat. Itulah stasiun Cimahi sekarang kawan. Sangat rapi, cantik, dan 90% bangunannya masih bangunan Hindia Belanda zaman dulu, walaupun sedikit ada penambahan sedikit mungkin kawan. Nah, sekarang kita sudah sampai di parkiran motor. Mungkin saya akan parkirkan dulu motornya ya kawan ya. Kawan, sekarang kita sudah di parkiran. Kita disambut dengan gedung pertama, gedung penunjang yaitu gudang. Yang kedua gudang juga kawan. Dan yang ketiga adalah rumah dinas. Di sini adalah rumah dinas ya kawan. Inilah parkirnya, lumayan agak luas ya kawan. Ya, sekarang kita menuju ke depan stasiun. Kawan, sekarang kita menuju ke stasiun Cimahi, menuju ke depan stasiun maksudnya. Ya, inilah depan stasiun Cimahi, masih seperti yang dulu, masih dengan ornamen-ornamen, dan mungkin yang ventilasi itu adalah ornamen berbentuk sulur, motif sulur dari besi, konsol besi. Dan satu lagi yang mempunyai ornamen ini adalah buah kanopinya atau penyangga kanopi. Mari kita menuju ke depannya kawan. Dan inilah besi penyangga kanopinya dengan ornamen sulurnya kawan. Setelah ini lanjut kita ke dalam kawan. Kawan, sekarang kita menuju ke tandan air atau tempat penampungan air yang ada di stasiun Cimahi. Kita menuju langsung kawan. Sekarang sudah hampir dekat tandan air atau disebut dengan tempat penampungan air. Inilah gedungnya, inilah Hindia Belanda Tempo Dulu kawan. Gedungnya masih berdiri kokoh dengan tinggi yang belum melebihi gedung yang lain. Itu mungkin ada 5 meter, 6 meter tingginya. Masih berdiri kokoh dan sekarang sudah tidak dipergunakan lagi atau ya emang sudah tidak dipergunakan lagi kawan. Jendelanya bolong, ada jendelanya, tingginya masih ada, tangga masih ada kawan. Nah, sekarang balik ke stasiun. Di sebelah kiri ada gudang disebut gudang khusus militer dulu. Terus di sebelah stasiun itu mungkin ada gedung kecil, itu mungkin gedung untuk atau gudang untuk penyimpanan bagasi, dan gudang untuk disusun untuk kepentingan militer kawan. Sebelah kanan mungkin gudang. Dan mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan mungkin lebih banyak kekurangan dari kelebihan, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besar. Wassalam.